Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, kali ini saya ingin menerangkan tentang getaran paksa akibat gaya eksitasi ya. Seperti sebelumnya sudah saya terangkan bahwa getaran paksa itu bisa karena gaya eksitasi, bisa karena memang putaran massa yang tidak seimbang, bisa juga karena memang getaran pondasi ya, efek pondasi bergetar ya. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai getaran paksa akibat gaya eksitasi. Yang gaya eksitasi itu merupakan gaya yang berfluktuasi mengikuti fungsi sinus seperti ini. F0 sin omega T ya. F0 sin omega T ini menunjukkan bahwa dia itu mengikuti fungsi sinus berosilasi. Logikanya, kalau gayanya yang F fungsi T ini merupakan fungsi sinus, maka massa ini juga akan bergetar dengan simpangan yang fungsi sinus juga, kan ya. Kan dia mengikuti pemaksanya, dipaksa oleh gaya yang osilasinya fungsi sinus, sehingga massa M ini juga akan berosilasi dengan fungsi sinus, begitu ya, kira-kira begitu ya. Nah, omega itu apa? Frekuensi eksitasi ya. Beda dengan frekuensi pribadi. Frekuensi eksitasi adalah frekuensi penggetarnya, yaitu gaya eksitasi ya. Frekuensi penggetar, kalau frekuensi pribadi itu ya akar K per M itu kan ya, seperti itu. Nah, ini adalah diagram benda bebas ya, tentang getaran paksa akibat gaya eksitasi ya. Sekarang ada pendatang baru yaitu F0 sin omega T. Arahnya ke bawah kalau untuk gambar ini ya. Sehingga apa? Tiga gaya ini ke atas, gaya eksitasinya ke bawah ya. Jadi persamaannya menjadi seperti ini. Ya, seperti ini ya. Jadi ini gaya inersia, gaya redaman, gaya pegas, dan ruas kanan gaya eksitasi yang nilainya tidak nol. Pertanyaannya adalah berapakah nilai X fungsi X yang memenuhi persamaan diferensial ini ya. Jadi itu adalah masalah matematika ya, yang memenuhi persamaan ini ya, seperti itu. Nah, di sini ada suatu solusi seperti dalam matematika teknik ya. Ada solusi homogen dengan menganggap ruas kanannya itu hanya 0 ya. Kalau ruas kanannya 0 kan solusi homogen. Dan yang solusi khusus ya, XK khusus homogen. Ini digabung nanti ya. Solusi homogen dan solusi khusus dari persamaan diferensial ini ya. Hanya solusi homogen itu ternyata berupa getaran bebas yang dia akan hilang karena dengan bertambahnya waktu getaran ini. Kenapa hilang? Karena ada redaman. Jadi getaran bebas itu muncul saat dimulainya bergetar, dia muncul, tapi lama-lama hilang akibat adanya redaman. Tapi beda dengan getaran paksa yang SK ini. Yang mana ini akan ada terus getaran paksa ini selama penggetarnya itu bekerja. Nah, kondisi getaran paksa ini disebut dengan steady state atau ajak, continue, ada terus ya. Kalau yang bebas ini dia transien, sesaat hanya ada pas awal-awal dia bergetar ya, bedanya itu. Sehingga dalam getaran paksa itu yang sering dipakai itu yang solusi XK ini, karena getaran ini muncul terus, ada terus selama penggetarnya masih bekerja. Tapi kalau getaran bebas ini dia ya akan hilang ya, buat apa dibahas-bahas gitu kan ya. Jadi ini sering diabaikan dalam dunia getaran ya. Sehingga solusinya adalah ini. Solusi simpangan daripada massa M itu kita ambil yang dari solusi khusus ya, SK. Dan hasilnya ini. Ya. Saya tidak menerangkan asal-usulnya rumus ini ya. Pokoknya Anda makan saja ya. Itu sebetulnya persoalan matematika teknik ya. Di textbook juga ada itu ya. Textbook itu ya.
lihat ini, simpangan massa M sama dengan amplitudo simpangan atau simpangan maksimum kali sinus omega T min V. Lah, V itu apa? Ini sudut, beda fasa nyebutnya. Atau ketertinggalan fasa. Apa artinya tertinggal ya? Jadi kita lihat ya bahwa eksitasi itu punya frekuensi. Gaya eksitasi punya frekuensi omega. Nah, simpangan juga punya frekuensi omega. Sama, frekuensinya sama. Hanya simpangan ini ada min-nya di sini. Min itu artinya dalam istilah keterangan terlambat. Jadi kalau gaya eksitasi itu seperti imam, maka simpangan ini seperti makmum. Makmum itu kan gerakannya terlambat itu dibanding imam. Ya. Kalau imamnya ada sujud, maka makmumnya baru siap-siap untuk bersujud. Ya. Ada keterlambatan waktu. Nah, keterlambatan waktu dalam getaran itu dinyatakan dengan V, sudut V. Ya. Maka disebut dengan beda fasa atau ketertinggalan fasa. Ya. Itu makna dari V. Ya. Nah, rumus ini seperti ini ya, amplitudo simpangan itu F0 per K dibagi ini. Rumit memang kan ya. Omega frekuensi eksitasi, omega N frekuensi pribadi ya. Sama dengan ini ya. Eksitasi dan pribadi dikuadratkan ya. F0 itu gaya eksitasi maksimum kan ya. Sementara K adalah kekakuan pegas ya. Ini keterangannya ya. Hanya ya semuanya ada. Nah, V itu beda fasa itu adalah arkes tangan dari ini. Arkes tangan dari ini dibagi ini. Ya. Jadi Anda cari dulu, ini dibagi ini berapa, baru diarkes tangankan nanti ketemu sudutnya berapa. Ya. Nah, rumus yang rumit ini akan sederhana kalau apa? Kalau omega dibagi omega itu 1, sama. Artinya frekuensi eksitasi sama dengan frekuensi pribadi. Ya. Kalau hal itu terjadi, maka ini disebut dengan resonansi. Ya. Jadi resonansi itu adalah kalau frekuensi pribadi sama dengan frekuensi eksitasi. Sehingga apa? Kalau omega n per omega n itu 1, maka rumus di atas menjadi sangat sederhana sekali, yaitu tinggal ini. F0 bagi 2K zeta. Ini adalah kondisi resonansi, sehingga di sini amplitudonya saya sebut sebagai amplitudo resonansi. Ini adalah kondisi yang getaran yang luar biasa sekali ya, di mana terjadi simpangan daripada massa M yang sangat besar sekali, dan itu bisa membahayakan sistem getaran ya. Itulah barangkali teori tentang getaran paksa akibat gaya eksitasi ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.